Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Juliatun dengan NIM G002450 dari kelompok B7 akan menjelaskan tentang anatomi vertebra dan juga muskuli penyusun regio dorsum. Oke, langsung aja aku mau ngejelasin tentang anatomi vertebrae. Nah, ini anatomi vertebrae. Ada yang disebut dengan columna vertebralis. Mana sih yang disebut columna vertebralis ini? Nah, jadi columna vertebralis itu yang ini nih. Satu ini namanya columna vertebralis. Kalau misalkan satu bagian gini, ini baru yang disebut dengan vertebrae. Kemudian jumlahnya columna vertebralis ini ada 33 ruas tulang. Nah, kan ini terdiri dari 5 segmen ya. Si columna vertebralis ini ada cervical, kemudian ada thorax, terus ada lumbar dan juga sacrum, dan terakhir itu adalah coccyx. Nah, itu kan bervariasi kan ini. Nah, ini kalau dia semakin ke bawah, dia itu bakal semakin besar. Ini bisa kita lihat ya. Ini bakal makin besar. Kenapa? Karena beban yang dibebankan kepada os vertebrae bagian bawah itu nanti bakal semakin berat kan. Kemudian ini jenis-jenisnya cervix, thorax, lumbar nanti bakal aku bahas di belakang setiap bagian-bagiannya ini. Nah, ini kita masuk ke struktur vertebrae. Ini secara umum struktur vertebrae ini seperti ini. Ada namanya corpus vertebrae dan juga ada arkusnya vertebrae. Ini bagian depan, terus ini tuh di bagian belakangnya, anterior dan juga bagian posterior. Terus pada bagian corpus vertebrae ini itu kan ada superiornya juga dan ada inferior. Nah, bagian superior dan inferior ini tuh ada cartilago hyalinnya yang melapisi atau bisa disebut dengan discus vertebralis. Ini yang warna hijau ini. Tuh. Kemudian pada corpus vertebrae sama si arcus vertebrae ini dia bakal membentuk sebuah lubang nih. Nih, lubangnya namanya itu adalah foramen vertebralis. Nah, foramen vertebralis ini dia bakal menjadi kayak jadi satu, kayak gabung gitu. Itu namanya adalah canalis vertebralis. Nah, itu gabungan antara foramen dari os vertebrae atas maupun os vertebrae yang bawahnya. Mana sih yang disebut foramen vertebralis itu yang ini nih. Ini foramen vertebralis nih yang ada panah hitam ke bawah, nanti dia bakal dilewati sama medula spinalis gitu. Terus kita masuk ke arcus vertebrae. Di arcus vertebrae ini akan dibagi lagi jadi bagian-bagian kan. Yang pertama itu adalah processus spinosus. Processus spinosus ini ada di bagian paling atas ya. Nih, paling atas superior di tengah ini satu. Dia ada satu di setiap os vertebrae itu ada. Terus kemudian ada processus transversus. Processus transversus ini ada dua ya, ada di kanan sama ada di kiri. Nah, ini tuh dia memanjang dari corpus vertebrae ke lateral. Terus ada yang namanya pedicle. Pedicle yang warnanya hijau. Nih, yang warnanya hijau. Ini nanti dia itu bakal menghubungkan antara corpus vertebrae dengan processus transversus. Terus ada yang namanya lagi lamina. Lamina ini akan menghubungkan processus transversus dengan processus spinosus nih yang warnanya ungu. Bakal menghubungkan processus transversus dan juga dengan spinosus. Kemudian ada processus articularis. Processus artikulasi ini akan membentuk sebuah persendian, di superior dan di inferior. Nih bakal bentuk persendian superior dan inferior. Jadi selain dihubungkan dengan cartilago hyalin atau discus vertebralis itu, dia bakal dihubungkan sama si processus articularis gitu. Kemudian next, nah ini aku mau membahas tentang vertebrae cervical ini. Yang pertama vertebrae cervical. Ciri khasnya di vertebrae cervical ini dia tuh mempunyai processus spinosus yang bercabang. Jadinya ada dua nih. Ada dua. Itu ciri khasnya cervical. Kemudian ciri khas yang kedua, dia memiliki foramen transversus. Foramen transversus ini cuman dimiliki sama cervical nih, ada dua ya. Ini adalah foramen cervical. Kemudian yang ketiga ciri khasnya, dia memiliki foramen vertebrae. Bentuknya segitiga nih kayak segitiga. Nih kayak gitu.
bentuknya segitiga foramen vertebrenya. Kemudian vertebrae cervical ini kalau yang di paling atas di bagian leher ini di C1 ini disebut dengan atlas. Kemudian yang C2 disebut dengan aksis. Itu ciri khasnya. Kemudian selanjutnya ke vertebrae thorax. Nah, vertebrae thorax ini ada demifaset dan juga ada costal facet atau fascias costalis. Nah, fascias costalis ini dia itu bakal berartikulasi dengan os costae. Nah, ini nih. Dia bakal berartikulasi sama os costae ini. Bentuknya kayak gini ya. Kayak gitu. Terus ada juga namanya processus spinosus. Ini processus spinosus. Nah, di processus spinosusnya ini dia tuh arahnya itu cenderung ke ini, ke posterior inferior. Yang beda ya sama yang ini. Processus spinosusnya ini kan ada cabangnya 2. Nah, kalau yang vertebrae thorax ini ciri khasnya dia tuh cenderung ke posterior inferior, kayak memanjangnya ke sini kan. Terus kemudian yang ketiga itu dia punya foramen vertebrae yang berbentuk sirkular. Kalau misalkan di sini foramen vertebrenya itu kan bentuknya itu kan segitiga. Kalau di sini dia tuh nanti bakal bentuknya tuh bulat sirkular gitu. Terus demifaset yang demifaset ini dia ada bagian yang superior dan juga ada yang bagian inferior gitu. Oke, jadi itu ciri khasnya vertebrae thorax. Itu ada 3 itu, ada sama foramennya juga. Terus kemudian ke vertebrae lumbalis. Vertebrae lumbalis itu kayak nggak ada ciri khasnya gitu loh, kayak makanya tadi ditaruh di depan di ciri-ciri umumnya ya, karena dia tuh punya proses spinosus, lamina, transversusnya ada proses transversusnya juga nggak bercabang gitu kan, juga nggak ada foramen transversus, terus nggak ada fascias costalnya juga. Tapi ini ada satu nih yang kayak ikonnya si vertebrae lumbalis nih, yaitu ini nih. Ini namanya adalah corpus vertebrae. Nah, corpus vertebrae ini dia tuh gede karena menahan beban yang paling berat di bawah. Mungkin ini sih ciri khasnya tuh ini, satu ini. Ini dia paling gede gitu. Terus kita masuk ke sacrum. Nah, sacrum ini sacrum ya. Ini sacrum, ini koksik. Nih, yang warna kuning sacrum, yang warna biru itu koksik. Nah, sacrum ini sebenarnya itu dia tuh terdiri atas 5 tulang tapi dia udah menyatu gitu. Begitupun dengan koksik. Nah, kalau koksik itu ada 4 tulang tapi udah menyatu. Kita bahas yang pertama tentang yang sacrum dulu. Sacrum itu ada bagian anterior dan juga ada bagian posterior atau belakang. Di bagian anterior ini ada apa aja anatominya? Yang pertama, dia ada basis os sacri ini. Basis os sacri ini yang di sini. Kemudian ada processus articularis superior. Ini processus articularis superior. Nanti di bagian posteriornya juga ada ya. Kemudian ada promontorium. Ini yang namanya promontorium. Kemudian selanjutnya ada ala sacralis nih. Ala sacralis ini bagian sininya. Ini adalah ala sacralis. Kemudian ada sebuah lubang-lubang nih. Lubang-lubang ini namanya adalah foramina sacrali anterior. Anterior karena dia ada di depan. Kemudian ada sebuah garis-garis nih, garis-garis yang lurus. Ini namanya linea transversus. Kemudian yang terakhir ini adalah yang ketujuh ini adalah apex osis sacri tuh. Terus kemudian kita ke bagian posteriornya, Nih, yang pertama sama ya, tadi ada processus articularis superior ini. Kalau di bagian posterior itu kayak semakin jelas menghadapnya. Ini processus articularis superior. Kemudian ada canalis sacralis nih. Canalis sacralis di nomor 2. Kemudian yang ketiga itu adalah tuberositas sacralis. Nih, tuberositas sacralisnya. Kemudian ada crista sacralis lateralis. Kemudian ada crista sacralis yang mediana. Berarti yang crista sacralis lateralis itu dia ada di bagian lateral, di sini. Kemudian yang medianya ini ada yang di dalam, ini bagian yang lebih dalam. Kemudian ada lubang-lubangnya, ada foramen sacralis posterior, nih posterior. Karena dia ada di belakang makanya namanya sacralis posterior. Yang di depan tadi berarti kan namanya sacralis anterior. Kemudian ada hiatus sacralis ini. Jadi hiatus sacralis. Kemudian ada cornosacral ini yang ini.
Kemudian juga ada apek osis sacri. Nih yang bagian paling bawahnya itu sama kayak yang di anterior tadi gitu. Terus kemudian ke bagian koksik. Nah, di bagian koksik ini kita lihat ada bagian anterior, depan, dan posterior belakang. Nah, ini pada bagian anterior depan ini ada nampak apa aja? Ini ada base-nya ini. Kemudian ada processus transversus, terus ada apeknya. Oh iya, tadi kan koksik itu kan ada 4 tulang ya, 4 tulang bergabung menjadi satu. Nah, ini nih 4 tulangnya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang bergabung menjadi satu. Kemudian ke bagian posteriornya, di bagian posterior ini kelihatan ada ininya. Ini ada cornua coccygeal gitu. Terus kemudian udah, oke, aku mau lanjut ngejelasin tentang musculus penyusun regiodorsum atau bagian belakang gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah ini ya. Ini adalah musculus trapezius. Musculus trapezius. Kenapa namanya trapezius? Karena bisa dilihat ya, ini tuh bentuknya tuh kayak trapesium gitu ya. Bentuknya tuh kayak trapesium, makanya dia namanya musculus trapezius. Tapi kalau dilihat juga itu tuh bentuknya tuh kayak bintang juga kan. Nah, kemudian lanjut di bagian bawahnya trapezius itu, ini ada musculus yang kayak gede banget, paling gede. Ini itu namanya adalah ini adalah musculus latissimus ya, musculus latissimus dorsi. Musculus latissimus dorsi. Latissimus itu artinya itu paling gede, paling lebar, dan yang dorsi itu artinya belakang, berarti musculus yang paling besar di belakang. Ini latissimus dorsi. Kemudian musculus ini kita hilangkan. Nah, terus kelihatan nih di sini trapeziusnya kita hilangkan, terus di sini ada namanya musculus rhomboideus ya. Rhomboideus mayor. Kenapa namanya rhomboideus? Ya karena dia bentuknya tuh kayak jajar genjang ini. Kemudian mayor artinya besar gitu. Terus kemudian di sini ini ada apa? Sama, ini namanya tuh musculus rhomboideus. Tadi mayor, ini kan lebih kecil, berarti rhomboideus minor. Bentuknya sama kayak jajar genjang, terus dia kecil, berarti minor, rhomboideus minor gitu. Terus kemudian kita hilangkan tadi muskulusnya, muskulus yang rhomboideus minor sama mayor ini. Terus kelihatan ada muskulus apa? Ini muskulus serratus posterior superior. Ini musculus serratus posterior superior ini ya. Ini musculus serratus posterior ini sama ya. Ini adalah musculus serratus posterior. Terus kemudian ke bagian atasnya ini, yang di bagian leher ini, di bagian leher belakang ini adalah namanya musculus splenius capitis. Splenius berarti ini kayak membalut di bagian belakang, musculus splenius capitis. Kemudian di sini ini di bagian di bawah ini namanya musculus serratus anterior. Ini tuh bakal ke bagian depan ya, ini tuh nanti di bagian depannya juga ada. Nih, musculus serratus anterior. Terus kemudian lanjut kita ke bagian yang ini di area scapula ini kan. Ini di area scapula ini. Nih, ini di sini. Ini disebut, ini kan di scapula. Terus ini tuh kan di bagian belakang kan. Nah, berarti ini namanya apa? Berarti namanya adalah musculus infraspinatus. Ini adalah musculus infraspinatus di belakang scapula gitu. Terus kemudian di atasnya lagi
atasnya musculus infraspinatus ini ya. Ini namanya adalah musculus apa, kalau di atas berarti namanya superior, berarti supraspinatus. Nah, udah, berarti dia di atas scapula gitu. Terus di sini ada musculus yang panjang nih. Ini yang panjang banget ini ya. Ini namanya adalah musculus longissimus thoracis. Kenapa namanya longissimus? Ya karena dia panjang nih, kayak panjang gitu kan. Makanya namanya musculus longissimus thoracis. Terus ini di bagian bawahnya longissimus thoracis nih, ini namanya adalah musculus iliocostalis lumborum. Iliocostalis lumborum ini. Terus di bagian atas iliocostalis lumborum ini, nah ini ada iliocostalis thoracis. Musculus iliocostalis thoracis. Nah, ini. Dah, terus kemudian kita ke bagian scapula lagi ya. Nih, di sini ini namanya musculus teres mayor. Ada mayor berarti nanti ada minor. Nih, ini minornya ini. Ini adalah musculus teres minor. Besar dan kecil gitu. Terus bagian ini ya, ini adalah musculus deltoid. Musculus deltoid yang bagian posterior. Karena deltoid itu ada 3 ya, posterior, terus ada di lateral, terus di anterior. Nah, kemudian ini ada juga yang di sini. Ini adalah yang paling gede, ini adalah musculus gluteus gede, berarti apa? Maximus. Terus di bawahnya musculus gluteus maximus, ini ada musculus gluteus medius bagian tengahnya. Terus dihilangkan lagi nih, ada lagi yang kecil. Ini adalah musculus gluteus kecil apa? Berarti minimus. Oh ya, di sini juga nih, di bawah sini ini ya, ini ada musculus piriformis. Oke, udah. Jadi itu aja pembahasanku tentang anatomi VTB dan juga musculus yang menyusun regio dorsum. Jadi, mohon maaf kalau misalkan masih ada kesalahan. Makasih banyak.